Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik dalam dunia penelitian, yaitunya uji reliabilitas dan validitas instrumen. Dua konsep ini adalah dasar untuk memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan itu mampu memberikan hasil yang berkualitas bagi penelitian kita. Mengapa uji reliabilitas dan validitas itu penting? Karena hasil dari sebuah penelitian tidak akan bermakna jika alat ukurnya tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Di sini saya bisa ilustrasikan sebagai bayangkan Anda sedang menggunakan timbangan untuk mengukur berat badan. Jika setiap kali digunakan, hasil timbangannya berubah-ubah padahal berat badan Anda itu sama. Ini menunjukkan bahwa timbangan tersebut tidak reliabel. Di sisi lain, jika timbangan malah menunjukkan tinggi badan, tentu saja itu tidak valid karena tidak sesuai dengan apa yang ingin diukur, yaitu berat badan. Nah, inilah pentingnya reliabilitas dan validitas. Baik, sekarang kita mulai dengan reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Dalam penelitian, kita sering menggunakan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan benar-benar stabil dan dapat untuk diandalkan. Reliabilitas itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitunya test-retest, split half, dan konsistensi internal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitunya test-retest. Test-retest adalah metode pengujian reliabilitas di mana kita menggunakan alat ukur yang sama pada subjek yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Jika hasil dari kedua pengujian tersebut konsisten, maka alat ukur tersebut dapat dianggap reliabel. Contohnya, mengukur tinggi badan anak-anak dalam jangka waktu tertentu untuk melihat konsistensinya. Yang kedua, yaitunya split half. Metode ini dilakukan dengan membagi alat ukur menjadi dua bagian, misalnya menjadi bagian pertama dan kedua. Kemudian, kita mengukur konsistensi hasil dari kedua bagian tersebut. Jika hasilnya serupa, maka alat ukur tersebut reliabel. Yang ketiga, yaitunya konsistensi internal. Jenis reliabilitas ini mengukur sejauh mana item-item dalam sebuah alat ukur saling berhubungan. Salah satu metode yang paling populer untuk menguji konsistensi internal adalah dengan Cronbach's alpha. Nilai Cronbach's alpha berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin tinggi reliabilitas alat ukur tersebut. Umumnya, nilai Cronbach's alpha yang dianggap baik adalah di atas 0,7. Cronbach's alpha itu berarti mengukur apakah semua pemain dalam tim sepak bola saling bekerja sama dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi itulah penjelasan dari 3 jenis-jenis reliabilitas. Itu kita lanjutkan kepada uji selanjutnya, yaitunya validitas. Pada validitas, kita akan membahas apa itu validitas. Validitas itu menunjukkan sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, validitas memastikan bahwa alat ukur tersebut relevan dengan tujuan penelitian. Validitas juga memiliki 3 macam jenis, yaitunya validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Pembahasan pertama yaitunya validitas isi.
Validitas isi itu mengukur sejauh mana isi dari alat ukur mencakup seluruh aspek yang ingin diukur. Sebagai contoh, jika kita membuat tes matematika, maka tes tersebut harus mencakup semua topik yang relevan, seperti aljabar, geometri, dan aritematika. Untuk memastikan, kita biasanya berkonsultasi dengan para ahli di bidang terkait. Yang kedua, yaitunya validitas konstruk. Validitas konstruk mengukur apakah alat ukur sesuai dengan teori yang mendasari. Sebagai contoh, jika kita ingin mengukur kecerdasan emosional, maka alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan teori tentang kecerdasan emosional, seperti kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, yaitunya validitas kriteria. Jenis validitas ini mengukur hubungan hasil alat ukur dengan kriteria eksternal. Misalnya, sebuah tes masuk perguruan tinggi yang valid harus mampu memprediksi kesuksesan akademik mahasiswanya di kemudian hari. Jadi, itulah 3 jenis dari validitas. Semoga bisa kita pahami dan kita pelajari. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana mensimulasikan dari reliabilitas dan validitas. Baik teman-teman, agar konsep reliabilitas dan validitas lebih mudah dipahami, mari kita gunakan analogi dan simulasi sederhana sebagai pengganti contoh teknis dan software. Kenapa? Karena di sini kita berfokus kepada konsep dan pemahaman tentang reliabilitas dan validitas. Yang pertama, kita akan simulasikan uji reliabilitas. Bayangkan Anda memiliki stopwatch untuk mengukur waktu tempuh seseorang berlari sejauh 100 meter. Untuk menguji reliabilitas stopwatch tersebut, Anda meminta pelari yang sama untuk berlari 3 kali dengan jarak yang sama, dalam kondisi yang sama. Jika hasil pengukuran waktu konsisten, maka stopwatch tersebut dianggap reliable. Sebaliknya, jika hasil pengukurannya berbeda-beda secara signifikan setiap kali digunakan, maka alat ukur tersebut tidak reliable. Simulasi ini bisa membantu kita memahami bahwa konsistensi adalah kunci dari reliabilitas. Selanjutnya, simulasi uji validitas. Sekarang, bayangkan Anda ingin mengukur tingkat kebugaran seseorang. Namun, alih-alih meminta mereka berlari, Anda malah menggunakan penggaris untuk mengukur panjang kaki mereka. Meskipun pengukuran tersebut akurat, itu tidak valid untuk tujuan mengukur kebugaran. Jadi, contoh ini menunjukkan bahwa validitas memastikan alat ukur benar-benar relevan dengan apa yang ingin diukur. Dalam praktiknya, kita sering melibatkan ahli atau menggunakan teori untuk memastikan bahwa alat ukur memiliki validitas yang baik, sehingga dapat digunakan dengan baik. Baik, demikian pembahasan kita tentang reliabilitas dan validitas. Intinya, reliabilitas memastikan konsistensi hasil, sementara validitas memastikan bahwa alat ukur tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Keduanya sangat penting untuk menghasilkan data yang berkualitas dalam penelitian. Saya berharap video ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep ini. Jangan lupa untuk mencoba memahami konsep ini melalui simulasi sederhana yang relevan dengan bidang penelitian Anda. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar.
Terima kasih telah menyimak video berikutnya. Bye-bye.